may fade away, but you are here to stay. You are the great I am. Halo, shalom semua, selamat pagi. Selamat bertemu kembali kepada semua jemaat SID Kinarut di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini, yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, dan dimanapun Anda berada pada saat ini. Terima kasih karena mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mulakan dengan doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami dapat melakukan ibadah online kami dan dapat menyertai ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus dalam pujian penyembahan kami. Biarlah semua itu Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa dimanapun kami berada, dan kami juga akan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa yang akan disampaikan oleh anak-Mu. Biarlah itu Tuhan Yesus menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. amin. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya.
sorak-sorai buat Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang kekal, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah secara online kepada semua jemaat SIB Kinarut. Semoga sehat selalu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk pengetahuan jemaat sekalian, Anda masih boleh membuat persekutuan keluarga di rumah Anda masing-masing. Kepada jemaat-jemaat yang ingin memberi, bolehlah memberi secara online banking ataupun melalui cek kepada nomor account yang tertera di screen. Sekian pengumuman kita hari ini. Sila jaga kebersihan, sila jaga kesehatan Anda, sila pakai mask Anda, dan sila pakai hand sanitizer. Selepas ini,
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Deaconess Suina. Sekian, terima kasih. Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di Alam Maya dalam ibadah online hari ini. Pagi ini, sedar tidak sedar, kita sudah menghampiri bulan Desember. Bermakna kita semakin dekat ke penghujung tahun 2020 yang kita lalui dan kita hadapi bersama dengan pandemik COVID-19. Sejak 8 bulan yang lalu. Sebelum kita memulai firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan syukur kepadamu karena pagi ini kami dapat bertemu lagi di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan terjemahan itu ke dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, sertai dalam pemberitaan akan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu di surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Tema bulan ini yaitu waktu Tuhan. Waktu atau masa. Waktu berjalan terus tanpa undur. Waktu juga berjalan tanpa henti dan tidak akan pernah berhenti. Seperti jam dinding. Berdetik, dan berdetik terus. Dia hanya berhenti bila kehabisan bateri atau rosak. Tetapi waktu Tuhan tidak seperti itu. Waktu Tuhan tidak pernah menggunakan bateri. Dan waktu Tuhan juga tidak pernah dan tidak akan rosak. Waktu Tuhan tetap ada. Waktu Tuhan adalah tepat dan waktu Tuhan adalah sempurna. Sebagai manusia, kita tidak mampu berpikir, bahkan di luar kotak kemampuan pikiran kita. Ajaibnya waktu Tuhan itu. Di dalam pembacaan kita pagi ini, yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9, kita mau belajar dua hal. Yang pertama, di dalam ayat 8, saya baca sekali lagi. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita tahu bahwa waktu adalah dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dalam arti kata yang lain, Tuhanlah pemilik waktu. Surat Rasul
Petrus yang kedua ini menjawab tuduhan guru-guru palsu terhadap jemaat Petrus, jemaatnya di masa itu, di mana guru-guru palsu ini mencemuh dan memperlekehkan firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka katakan, di mana janji kedatangan Tuhan itu? Sejak bapak-bapak leluhur meninggal, segala sesuatu seperti semula. Seperti pada waktu dunia diciptakan, katanya di dalam ayat 4. Guru-guru palsu ini sebenarnya sengaja tidak mau tahu, dan mereka berusaha memesongkan kepercayaan iman jemaat-jemaat masa itu. Dan Rasul Petrus mau meneguhkan iman jemaat yang mungkin goyah dengan ejekan dan tuduhan guru-guru palsu ini. Di dalam ayat 8, kebenaran yang ditegaskan oleh oleh Rasul Petrus ialah di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Dalam pikiran kita secara manusia, 1 hari dan 1 tahun memang jauh perbezaannya. Apalagi 1000 tahun. Hidup pun tidak sampai 1000 tahun. Namun, di mata Tuhan tidak ada perbezaan. 1 hari kah 1000 tahun sama saja. Tiada perbezaan bagi Tuhan. Karena Dia pemilik waktu ini. Waktu ini ataupun masa yang ada ini dimiliki oleh Tuhan sendiri. Yang lalu, sekarang, dan akan datang. Waktu-waktu yang ada tetap milik Tuhan. Masa yang sekarang ini pun, yang kita ada ini, yang kita lalui ini adalah milik Tuhan. Tidak ada jangka waktu tertentu bagi Tuhan. Di dalam Ibrani 1 ayat 12c mengatakan, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah, bermakna tidak ada jangka waktu tertentu bagi Tuhan, karena Dia pemilik waktu ini ataupun masa yang ada ini. Oke, kita teruskan kepada ayat 9 yang berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nah, di dalam ayat yang 9 ini ada satu hal yang ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita, ataupun satu tempoh yang Tuhan wujudkan, adakan, di mana tempoh itu boleh kita katakan adalah satu kesempatan, atau kita belajar mengenai ruang kesabaran Tuhan dalam tempoh itu. Rasul Petrus mengingatkan jemaatnya bahwa kalau Tuhan belum datang kembali, bermakna Dia sabar terhadap kamu. Dia katakan, Tuhan memberi kesempatan manusia untuk bertaubat dan kembali kepada Tuhan, karena Dia tidak mengingini manusia itu binasa. Dalam arti kata yang lain, ruang ini di dalam ayat 9 berarti masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk bertaubat,
untuk berkongsi tentang kebaikan Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Benjamin Franklin mengatakan, kesempatan yang baik tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Kesempatan yang baik tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Bermakna inilah kesempatan, ruang kesabaran Tuhan itu dia berikan kepada manusia. Bagi manusia, bagi orang yang tidak bertobat dan terus-menerus melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dalam arti kata lain melakukan dosa, Alkitab mengatakan Allah akan menghanguskan semua orang durhaka dalam Ibrani pasal 10 ayat 27. Dan juga Mazmur 145 mengatakan 145 ayat 20b, semua orang fasik akan dibinasakannya. Dan juga di dalam Ibrani pasal 2 ayat 2b mengatakan, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, siapapun yang kedapatan hidup di dalam dosa atau hidup di dalam yang tidak berkenan kepada Tuhan menjelang harinya Tuhan, maka mereka tidak akan terlepas dari murka Allah. Tujuan Tuhan untuk mengadakan ataupun tujuan Tuhan untuk belum datang lagi, maksudnya dalam ruang kesabaran ini, dia mau supaya manusia jangan ada yang binasa. Itulah tujuan Tuhan. Dan di dalam ruang kesabaran ini, untuk kita secara pribadi, mari kita jaga hidup kita agar kudus dan tak bercacat menjelang hari kedatangannya. Supaya kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar mengenai Tuhanlah yang memiliki waktu, dan ruang kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kesempatan untuk manusia yang masih hidup di dalam dosa untuk bertaubat kembali kepada Tuhan, supaya tidak ada yang binasa. Nah, sebagai kesimpulan, kita sudah belajar tentang dua hal itu. Dari sekian waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita renungkan kembali, apakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu kita lalui banyak kepada Tuhan atau sisa-sisa saja kita bagi Tuhan. Dalam arti kata yang lain, bukan bermakna kita tidak perlu bekerja, duduk-duduk saja, bukan maksudnya, bukan seperti itu. Bekerja itu harus, dan activity rutin harian harus dilaksanakan. Rasul Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Nah, kita harus bijak mengurus waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk melakukan rutin harian maksudnya, dan ada waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan. Kita harus menyadari bahwa waktu yang ada ini adalah anugerah Tuhan untuk kita nikmatinya. Mari pergunakan setiap kesempatan
yang ada ini untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan mari kita jadi pengurus waktu yang bijak, ataupun jadilah pengurus waktu yang bijak. Sebab satu-satunya yang menjadi milik kita sepenuhnya adalah waktu. Bahkan mereka yang tidak memiliki apapun pasti ada waktu, kata Gratian Baltasar. Betul juga. Jadi firman Tuhan sampai di sini. Harap kita semua dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Mari saya pimpin kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi ini belajar mengenai waktu. Kami tahu Tuhan bahwa waktu adalah anugerah yang Engkau berikan untuk kami, dan Engkau yang menjadi pemilik waktu ini ya Tuhan. Dan di dalam ruang kesabaran yang Engkau wujudkan itu ya Tuhan, ajari kami untuk kami menjadi pengurus waktu yang bijak, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan firman ini sebagai suatu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, untuk kami melalui hari-hari yang ada di depan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semua ini. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Amin.